Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng aku Aril. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang hangat diperbincangkan, khususnya terkait dengan pilkada, yaitu dugaan pencatutan data pribadi oleh paslon independen di Pilkada Daerah Khusus Jakarta 2024. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Belakangan ini ramai di media sosial terkait dengan dugaan pencatutan kartu tanda penduduk atau KTP yang dilakukan oleh pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang hendak maju dalam Pilkada Jakarta lewat jalur independen atau perseorangan. Sejumlah warga di media sosial mengaku bahwa KTP mereka tercatut mendukung paslon independen tersebut di laman KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Padahal mereka tidak pernah menyatakan dukungan pada paslon tersebut. Menurut data dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, sampai Sabtu 17 Agustus telah diterima sebanyak 235 aduan dari warga Jakarta yang identitasnya diduga dicatut secara sepihak untuk kepentingan paslon Dharma Kun. Minimal ditanya dulu lah sebelum diklaim jadi pendukung. Kejadian pencatutan KTP warga ini tak lepas dari persyaratan paslon yang hendak maju dari jalur independen untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat. Berdasarkan pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Dukungan yang dimaksud dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP atau KTP elektronik ya dalam hal ini, atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data dukungan tersebut kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi. Dalam hal ini adalah KPU Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Kemudian terhadap data-data tersebut dilakukan verifikasi administrasi. Berdasarkan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu terakhir dan daftar penduduk potensial pemilih dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah melalui verifikasi administrasi dan dinyatakan memenuhi syarat, maka KPU DKJ akan melakukan verifikasi faktual. Lebih lanjut, berdasarkan pasal 48 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 4 dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon. Harusnya sih aman ya kalau udah diverifikasi faktual dengan teliti. Komisioner KPU DKJ Dodi Wijaya mengatakan bahwa data yang tertera di situs KPU masih tergabung antara data verifikasi administrasi dengan data verifikasi yang sudah faktual. Ia berdalih kalau situs KPU tersebut masih menampilkan data yang lolos verifikasi administrasi, namun tidak lolos verifikasi faktual. Well, apapun itu merujuk pada pasal 20 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mengatur kewajiban pengendali data pribadi terkait dengan pemrosesan data pribadi itu harus memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit atau secara nyata, secara terang-terangan dari subjek data pribadi untuk satu atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh pengendali data pribadi kepada subjek data pribadi. Jadi dalam konteks hal ini, maka si subjek data pribadi adalah si pemilik KTP itu harus memberikan izinnya secara resmi, secara eksplisit apabila memang akan digunakan untuk dukungan kepada salah satu paslon. Selain itu, dalam pasal 185A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 36 juta rupiah dan paling banyak adalah 72 juta rupiah. Well, gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, comment, and subscribe dengan menggagas kita semakin cerdas. See you!